Welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Andrian, yang tentunya akan membawakan alur-alur film dalam mengisi kegabutan kalian semua. Kali ini saya akan membahas film bergenre zombie yang baru saja dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita ketika virus yang mewabah di kota Las Vegas, Amerika Serikat menyebar dan membuat 80% warga Las Vegas menjadi zombie. Setelah kejadian itu, seorang bos kasino memerintahkan beberapa orang untuk mengambilkan uangnya di berangkas pada kota zombie tersebut. Lalu, apakah mereka berhasil dalam menjalankan tugas itu? Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali ketika para tentara sedang mengawal truk kontainer yang berasal dari area terlarang atau yang biasa disebut Area 51. Dalam perjalanan mereka tak menyadari ada sepasang kekasih yang sedang jalan-jalan dan berbelok ke jalur lain hingga terjadilah kecelakaan antara truk dan mobil itu. Akibat kejadian itu, kemudian para tentara pun menelpon kantor pusat dan melaporkan tragedi itu. Namun jawaban mereka justru menyuruh para tentara untuk segera menjauh dari muatan yang dibawa oleh truk tersebut. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba muatan kontainer itu terbuka sendiri dan muncul sesosok makhluk mengerikan yang sudah kita ketahui, yaitu zombie yang langsung saja menyerang mereka semua. Setelah kejadian itu, si zombie dan para tentara yang sudah menjadi zombie pun bersiap untuk menyerang kota Las Vegas. Singkat cerita, hanya dalam waktu 1 malam, kota Las Vegas pun kini sudah menjadi lautan zombie. Dan beberapa pasukan elit pun ditugaskan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Namun karena penyebaran virus yang terlalu cepat, pemerintah pun membangun dinding yang menutup seluruh jalur masuk menuju kota dengan menggunakan kotak kontainer. Beberapa bulan kemudian, seorang bos dari kasino terbesar di kota itu yang bernama Tanaka memberikan misi rahasia ke mantan tentara yang bernama Scott untuk mengambilkan uangnya senilai 200 juta dolar atau dalam rupiahnya itu 2,8 triliun rupiah yang tersimpan di dalam sebuah berangkas pada kota zombie. Tanaka pun akan memberikan 50 juta dolar dan juga timnya jika ia berhasil mengambil uang tersebut. Tak hanya itu, Tanaka juga memberikan blueprint dan struktur bangunan yang ada di sana untuk memudahkan Scott dalam menjalankan misinya. Beralih ke sebuah fasilitas karantina yang ada di luar dinding, seorang wanita bernama Geta meminta Get, anak dari Scott yang saat itu bertugas sebagai seorang relawan untuk menjaga anak-anaknya karena akan masuk ke dalam kota yang sudah dipenuhi zombie. Dengan bantuan dari seorang penjaga bernama Coyote, ia berencana masuk ke dalam sana dan mengambil beberapa uang dari mesin kasino agar ia dan anak-anaknya bisa pergi dari tempat itu. Meski begitu, Get melarangnya karena tindakan itu sangatlah beresiko, yang mana terjadi perdebatan di antara mereka dan dipisah oleh seorang petugas bernama Burke. Sementara itu, Scott bermimpi tentang masa lalunya ketika ia membunuh istrinya sendiri karena istrinya telah berubah menjadi zombie. Lalu saat ia terbangun dari tidurnya, Scott langsung menelpon dan mengatakan bahwa ia setuju menjalankan misi yang diberikan oleh Tanaka. Tak lama setelah itu, Scott mulai merekrut orang satu persatu dari yang ia kenal untuk ikut dalam timnya, yaitu Maria dan juga Fender yang merupakan mantan pasukan elit dengan bayaran 15 juta dolar setiap orangnya, termasuk Scott sendiri. Lalu sisanya yaitu Peter, seorang pilot helikopter dengan bayaran 2 juta dolar. Mickey Guzman, seorang YouTuber pemburu zombie dengan bayaran 500.000 dolar. Dicker, seorang hacker pembobol berangkas dengan bayaran 2.500 dolar. Dan sisanya untuk berjaga-jaga untuk mereka makan selama menjalankan misi. Lalu setelah selesai merekrut anggota tim, mereka pun segera menyiapkan senjatanya masing-masing yang nantinya akan digunakan untuk melawan para zombie.
Keesokan harinya, saat mereka berkumpul di sebuah tempat, ternyata Guzman mengajak beberapa temannya, yaitu Damon dan juga Chambers, untuk ikut dalam misi tersebut. Lalu setelah mereka sudah saling kenal, Tanaka pun menjelaskan rencana yang ia buat agar misi mereka bisa berjalan dengan lancar. Rencananya setelah mereka berhasil memasuki dinding, mereka semua akan menerobos pasukan zombie yang ada di sana sampai mereka tiba di tempat berangkas itu berada. Kemudian setelah mereka memasuki gedung, Peters akan pergi ke atas untuk mempersiapkan helikopter dan yang lain menuju berangkas untuk mengambil semua uang yang ada di sana. Lalu setelah mereka berhasil, mereka pun segera menuju ke tempat Peters untuk pergi dengan semua uang itu dan misi pun selesai. Namun dalam menjalankan misi itu, mereka akan didampingi oleh anak buah Tanaka agar tak membawa kabur semua uang tersebut. Dan mereka harus menyelesaikan misi tersebut dalam 1 kali 24 jam sebelum pemerintah meledakkan kota Vegas menggunakan bom nuklir. Setelah mendengar semua rencana tak masuk akal itu, Gemon memilih untuk mundur karena ia tak berani melawan zombie, sehingga ia memilih pulang dan rebahan di zona nyaman seperti saya. Malamnya, Scott meminta Get untuk membantunya masuk ke dalam dinding dan akan memberinya uang 15 juta dolar dari hasil menyelesaikan misi itu agar Get dapat menyekolahkan anak-anak yang ada di kamp karantina. Lalu keesokan harinya mereka pun berangkat menggunakan bis yang dikemudikan oleh Get. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan Coyote yang akan mengantar mereka menuju kota Las Vegas. Tak lama setelah itu, saat Get menghampiri Geta, ternyata Geta sudah masuk ke sana hingga akhirnya Get menghampiri Coyote dan menamparnya dengan penuh kasih sayang. Coyote pun menjelaskan bahwa ia tak tahu bila Geta memiliki seorang anak hingga ia membiarkannya masuk begitu saja. Karena hal itu, Get mengajak Scott masuk ke dalam sana untuk menemukan Geta. Awalnya Scott menolak, namun karena ancaman wanita memang sangatlah berdemek, akhirnya Scott pun setuju. Singkat cerita, mereka pun sudah masuk ke area zombie itu. Baru saja mereka sampai, ternyata Scott dan kawan-kawan disambut dengan auman hewan buas yang akan mengarah ke mereka. Dan ternyata itu adalah suara dari harimau zombie yang dipelihara oleh Raja Zombie. Awalnya mereka panik, namun suasana menjadi tenang karena harimau itu hanya numpang lewat saja. Setelah kejadian itu, Coyote meminta pistol Burke, namun setelah Burke memberikannya, tiba-tiba Coyote menembak kaki Burke sambil berkata bahwa mereka membutuhkan tumbal untuk diberikan para zombie tersebut. Coyote juga mengatakan, apabila mereka tak memberikan tumbal kepada para zombie, maka mereka akan berhadapan dengan zombie alpha, yaitu zombie yang sangat cerdas dari zombie lainnya. Selain itu, mengapa Coyote menggunakan Burke sebagai tumbal? Ialah karena ia sering berbuat jahat kepada perempuan yang ada di kamp karantina. Mendengar hal itu, anggota tim yang lain pun setuju untuk menjadikan Burke sebagai tumbal agar mereka tak diganggu oleh para zombie alpha. Tak lama setelah itu, sang ratu zombie beserta pengawalnya pun datang dan langsung pergi membawa Burke menuju markas Raja Zombie. Di sana, Burke dikelilingi oleh para zombie alpha dan tak lama setelah itu datanglah si Raja Zombie dan langsung mengubah Burke menjadi zombie alpha. Menurut mitos, apabila seorang tergigit oleh Raja Zombie, maka ia akan berubah menjadi zombie alpha yang cerdas. Sedangkan jika digigit oleh zombie alpha, maka akan berubah menjadi zombie biasa. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, kini mereka harus melewati sebuah gedung untuk mencapai tempat tujuan mereka. Dan tanpa mereka sadari, ternyata ada banyak zombie yang sedang berhibernasi atau tertidur dalam waktu yang cukup lama. Namun, dikarenakan tak ada jalan lain, mereka pun terpaksa harus melewati zombie-zombie yang sedang tidur tersebut. Dengan menandai jalan yang mereka lewati, Scott menggunakan lampu kecil untuk menandai jalan-jalan yang mereka lewati. Namun anak buah Tanaka membuang lampu itu, yang mana itu membuat Chambers berjalan ke arah yang berbeda. Sayangnya saat ia berusaha keluar dari para zombie itu, ia justru menyenggol salah satu zombie dan para zombie pun bangun untuk menyerangnya. Chambers berusaha melawan para zombie untuk menyelamatkan diri, namun sayangnya Martin malah menutup dan mengunci pintunya sehingga Chambers terjebak oleh para zombie-zombie tersebut. Karena hal itu, Guzman menanyakan keberadaan Chambers kepada Martin. Namun bangsatnya, justru Martin pura-pura tak tahu tentang keberadaan Chambers. Tak lama kemudian, Chambers berusaha keluar dari jendela.
Namun karena ia sudah dikepung oleh para zombie, Chambers menyuruh Guzman untuk pergi meninggalkannya. Dan sebelum Guzman pergi, ia menembak tangki minyak yang ada di punggung Chambers, dan Chambers pun tewas bersama zombie-zombie itu. Lalu setelah mereka sampai di tempat tujuan, Scott memerintahkan setiap orang untuk menjalankan tugasnya masing-masing, yaitu Peters dan Maria pergi ke atap gedung untuk mempersiapkan helikopter. Martin dan Coyote mengamankan keadaan di luar gedung. Fender, Dieter, dan Guzman bertugas membuka brankas, dan Scott bersama Get bertugas menyalakan generatornya. Mereka pun menjalankan misi dengan baik. Namun saat Coyote dan Martin berjaga di luar, Martin memancing kemunculan ratu zombie. Sempat terjadi baku hantam antara Martin dan pengawal zombie itu, sampai pada akhirnya Coyote menembak kepala si pengawal zombie tersebut. Dan betapa membangsatnya Martin yang ternyata ingin mengambil kepala si ratu zombie yang bertujuan untuk menciptakan pasukan zombie yang bisa ia kendalikan sendiri, yang walaupun Coyote tak menyetujui itu. Setelah sampai di lokasi brankas, Fender dan teman-temannya sempat dihadang para zombie. Namun karena ilmu yang diberikan Pak Denanang, mereka pun berhasil melumpuhkan para zombie itu. Mereka mengambil salah satu zombie untuk dijadikan sebagai penghilang jebakan, yang sampai pada akhirnya zombie itu digencet oleh pintu jebakan terakhir. Ya, setelah aman, Dieter langsung menggunakan skillnya untuk membuka brankas itu. Singkat cerita, di saat mereka sedang leyeh-leyeh atau santai dari misinya, ternyata muncul sebuah berita yang menginformasikan bahwa pemerintah memajukan jadwal peledakan kota Vegas, yang awalnya 1 hari sekarang menjadi 1 jam lagi. Sontak karena hal itu, mereka terpaksa mempercepat melanjutkan misi. Mereka pun menuju ke tempat brankas, yang malah itu mengganggu menurut Dieters karena ia kaget dan terpaksa melakukan peretasan dari awal lagi. Tak butuh waktu lama, akhirnya Dieters berhasil membuka brankas, dan betapa senangnya mereka ketika melihat tumpukan uang yang menggunung di dalam brankas tersebut. Tanpa berlama-lama, mereka langsung memasukkan seluruh uang itu dikarenakan waktu yang sangat mepet. Dan ketika Scott sadar bahwa Get tidak ada, ia pun mengajak Maria untuk mencarinya. Namun naasnya, di saat Maria membuka pintu lift, ia pun harus tewas terbunuh oleh pasukan zombie yang berada di sana. Scott pun mencoba melawan untuk menyelamatkan diri dan teman-temannya. Namun saat Scott berhasil mengalahkan para zombie itu, ternyata Martin sengaja menutup jalan keluar dan membiarkan mereka terkunci di sana. Namun, di saat Fender dan temannya mencoba menghalau para zombie, ternyata muncullah sosok raja zombie yang tak mempan ditembak kepalanya karena menggunakan topeng besi. Karena hal itu, akhirnya Fender duel dengan tangan kosong, yang mana itu membuat Fender kewalahan dan nyaris digigit oleh raja zombie. Dan untungnya Dieters menyelamatkan Fender dengan memukul kepala raja zombie, yang lalu ia mengorbankan diri dengan cara memasukkan raja zombie ke dalam brankas bersama dengan dirinya. Di sisi lain, ketika Martin hendak kabur, ia mencoba mengambil kepala ratu zombie. Namun ternyata Coyote sudah menggantinya dengan mesin penghitung uang. Dan tiba-tiba Martin diserang oleh peliharaan raja zombie, yaitu harimau zombie, yang mana Martin dibantai habis-habisan sampai ia pun tewas di tangan harimau zombie. Lalu saat Scott, Coyote, dan Guzman berhasil keluar, mereka pun berniat untuk menuju helikopter. Namun ternyata mereka diserang oleh pasukan zombie yang mengharuskan mereka melawan untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, Guzman tergigit oleh salah satu zombie, dan ia pun merelakan diri untuk meledakkan dirinya agar Scott dan Coyote bisa keluar dari para zombie itu. Saat mereka sudah sampai di atap tempat helikopter, ternyata raja zombie berhasil mengejar mereka. Raja zombie melemparkan sebilah besi yang langsung menembus dada Coyote. Dan akibat hal itu, Coyote melepaskan kepala ratu zombie dari atas gedung hingga kepala itu pun jatuh dan buyar. Sementara itu, Get berhasil menemukan Geta di dalam markas zombie. Namun saat mereka hendak kabur, salah satu zombie pun berhasil menggigit Geta. Namun Get langsung menembak zombie itu, yang membuat Geta selamat. Dan ternyata raja zombie datang bersama beberapa anak buahnya yang langsung menyerang mereka berdua.
Gate berhasil mengalahkan semua zombie itu, yang hanya tersisa Raja Zombie sendirian. Saat Raja Zombie akan menyerang, untungnya Scott datang dan langsung menembakkan bazooka miliknya. Usai dari itu, mereka pun berhasil menuju atap untuk menaiki helikopter. Namun ternyata Raja Zombie juga sudah sampai di sana, langsung melompat ke helikopter. Terjadi perkelahian antara Scott dan Raja Zombie yang membuat ia harus tergigit. Tapi untunglah Scott berhasil menembak kepala Raja Zombie yang membuat ia tewas di sana. Tak lama setelah itu, terlihat sebuah bom nuklir yang melintas. Dan saat bom itu meledakkan kota Vegas, ternyata efek ledakannya membuat helikopter Scott tak seimbang dan membuat mereka mengalami kecelakaan yang cukup parah. Setelah Gate bangun, ia melihat Peters dan Geta telah tewas dan hanya tersisa Gate dan Scott lah yang masih hidup. Namun karena sebelumnya Scott tergigit oleh Raja Zombie, akhirnya Gate pun menembak kepala Scott di saat ia akan berubah menjadi zombie. Di sisi lain, ternyata Fender masih hidup setelah bom nuklir tersebut. Ia keluar dari dalam berangkas yang menyelamatkan hidupnya. Dan setelah berjalan sangat jauh, Fender pun mengambil sebuah mobil dan berencana pergi ke luar negeri sambil membawa uang bernilai triliunan rupiah itu. Dan ketika berada di dalam pesawat, Fender merasakan hal aneh pada dirinya, yang langsung saja ia berlari ke toilet. Lalu betapa kagetnya ia ketika melihat bahwa dirinya sudah tergigit oleh zombie. Dan film pun tamat. Lalu kesimpulan dari film ini adalah jangan pernah mau menukar nyawa Anda dengan uang, apalagi kalau Anda belum menikah. Ya, karena Anda belum merasakan gimana memiliki pasangan hidup yang abadi, kan jadinya rugi. Oke, saya Andrian pamit undur diri dan sampai ketemu pada konten berikutnya.